Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat beriman? Selamat datang di Magenta Islam. Kita tidak akan selamanya hidup di dunia ini. Pada saat waktunya nanti diri kita pun akan mati dan kembali ke akhirat. Saat Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan perintah kepada malaikat Israel untuk mencabut nyawa dalam tubuh kita, maka tidak akan ada yang bisa kita lakukan lagi. Tidak akan bisa kita menghindar dari takdir yang sudah ditentukan tersebut. Tidak ada yang mengetahui selain Allah Subhanahu wa Ta'ala kapan kematian kita akan tiba. Banyak orang yang penasaran akan hal tersebut dan mencari tanda-tanda kematian yang akan datang kepada mereka. Bahkan tersebar mitos bahwa ada beberapa binatang yang membawa pesan kematian. Lalu apa sajakah binatang yang menjadi mitos pembawa pesan kematian tersebut, sahabat beriman? Lalu bagaimana pandangan Islam tentang hal tersebut? Simak video ini sampai akhir ya, agar pemahaman kalian utuh dan tidak tersesat. Berikut fakta. Ternyata 5 hewan ini pembawa pesan kematian dalam Islam, versi dari Magenta Islam. Ular. Ular merupakan binatang melata yang banyak ditakuti oleh manusia. Biasanya, yang mematikan membuat siapa saja akan menjauh jika ular ada di sekitar mereka. Ada mitos yang beredar bahwa ular merupakan binatang yang membawa pesan kematian. Hal ini, sahabat beriman, bukanlah hal yang bisa dipercayai. Hidup dan mati hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengetahui. Namun jika tidak hati-hati, nyawa kita pun bisa melayang karena gigitan ular. Bisa yang ia miliki mampu membunuh seorang pria dewasa. Dalam Islam sendiri, ular menjadi salah satu hewan yang boleh kita bunuh. Hal tersebut dikarenakan keberadaan hewan ini yang sangat membahayakan nyawa manusia. Selain itu, hewan ini pun sering dikaitkan dengan ilmu hitam yang sering digunakan oleh dukun-dukun dalam mengirimkan ilmu hitamnya. Tidak jarang juga kita sering berpapasan dengan ular di sekitar lingkungan rumah kita. Hewan melata ini pun banyak berkembang biak di semak-semak dan sawah yang ada di rumah kita ini. Mereka membuat sarang di sana. Rasulullah SAW pernah memberikan perintah para sahabatnya untuk membunuh seekor ular. Seperti dalam hadis, Rasulullah berkata, "Ayo bunuhlah ular itu." Para sahabat kemudian bergegas mengejarnya, namun hewan itu sudah terlanjur kabur. Rasulullah pun bersabda, "Ia telah diselamatkan dari gangguan kalian, seperti halnya kalian telah diselamatkan dari gangguannya." Hadis riwayat Al-Bukhari dari Ibnu Mas'ud. Maka dari itu, sahabat beriman, jika ada ular di sekitar kita, jangan segan untuk membunuhnya. Namun jika kalian tidak memiliki keberanian, maka menjauhlah saja. Jika tetap nekat, nyawamu pun bisa terancam. Namun sebelum video semakin berlanjut, klik dulu tombol loncengnya supaya kita tetap bertebar syiar melalui channel ini. Mari berbagi pengetahuan dan ilmu yang bermanfaat. Amin ya robbal alamin. Burung hantu. Hewan kedua yang dianggap membawa pesan kematian untuk manusia adalah burung hantu. Selain itu, mitos yang beredar tentang burung hantu juga cukuplah banyak. Salah satunya adalah burung yang membawa kesialan. Kedua mitos yang beredar di masyarakat tadi tidaklah benar. Semua tentang hidup, mati, kesialan, atau keberuntungan, semuanya sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidaklah mungkin makhluk hidup lain yang memberikan nasib sial kepada manusia. Hal ini pun dijelaskan dalam hadis. Tidak ada penularan penyakit atau adwa, tidak ada burung penentu nasib baik dan buruk tiaroh, dan tidak ada burung hantu pembawa sial atau hama. Tidak ada pula safar pembawa sial atau keberuntungan atau sofar. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dari hadis tadi pun sudah jelas, memang tidak ada binatang atau hewan yang bisa membuat diri kita tertimpa kesialan atau pertanda kematian. Semua kesialan yang kita terima merupakan cobaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menguji keimanan serta ketakwaan kita sebagai hambanya. Jangan sampai diri kita percaya bahwa hewan bisa membawa kesialan.
Hal tersebut bisa membawa kita masuk ke dalam perbuatan syirik yang sangat dibenci oleh Allah Ta'ala. Hal ini pun dijelaskan dalam hadis, tiara itu perbuatan musyrik, tidak ada seorang pun dari antara kita kecuali telah terjadi dalam hatinya sesuatu dari hal ini. Hanya saja Allah Subhanahu wa Ta'ala bisa menghilangkannya dengan tawakal kepadanya. Hadis riwayat Abu Daud. Teruslah berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sahabat beriman, jika kita tertimpa suatu cobaan dalam hidup ini. Jangan sampai menganggap semua itu terjadi karena sesuatu yang dianggap membawa kesialan belaka. Kucing. Kucing merupakan hewan yang memiliki sifat sangatlah jinak. Mereka tinggal di sekitar kita sehingga membuat diri kita sering berkontak langsung dengan binatang lucu dan menggemaskan ini. Namun banyak sekali mitos yang tersemat di hewan tersebut. Salah satu mitos tersebut adalah kucing merupakan hewan pembawa pesan kematian atau pembawa sial. Dalam ajaran Islam, hal tersebut tidaklah benar. Setiap kucing yang ada di sekitar kita bisa menjadi sumber pahala untuk diri kita nantinya. Hal tersebut terjadi jika kita rajin dalam memberi makan kucing tersebut. Dengan begitu pahala bersedekah akan kita dapatkan. Seperti dijelaskan dalam hadis, pada setiap sedekah terhadap makhluk yang memiliki hati atau jantung yang basah atau hidup akan dapatkan pahala kebaikan. Seorang muslim yang menanam tanaman atau tumbuh-tumbuhan yang kemudian dimakan oleh burung-burung, manusia atau binatang, maka baginya sebagai sedekah. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Maka dari itu sahabat beriman, janganlah termakan oleh mitos yang tersebar, karena semua itu belum tentu kebenarannya. Pasrahkan saja hidup dan nasib kita kepada Allah Ta'ala. Dengan rajin beribadah dan melakukan amalan baik, maka nasib baik pun akan menghampiri diri kita nantinya. Burung gagak. Burung gagak mempunyai warna bulu hitam yang pekat. Di Indonesia sendiri jarang sekali ditemukan burung ini. Suaranya yang besar membuat beberapa orang takut akan kehadirannya. Bukan hanya itu saja, mitos yang terdapat di burung ini juga membuat orang enggan untuk dekat dengannya. Namun hal tersebut hanyalah mitos belaka. Dalam Islam sendiri, burung gagak ini terkenal dengan kecerdasannya. Hal tersebut dijelaskan dalam Al-Quran. Kemudian Allah menyuruh seekor burung gagak menggali-gali di bumi untuk memperlihatkan kepada Qabil bagaimana seharusnya menguburkan mayat saudaranya. Berkata Qabil, "Aduhai celaka aku, mengapa aku tidak mampu berbuat seperti burung gagak ini? Lalu aku dapat menguburkan mayat saudaraku ini. Karena itu jadilah dia seorang di antara orang-orang yang menyesal." Quran Surat Al-Ma'idah ayat 31. Kecerdasan yang dimiliki olehnya banyak disalahgunakan untuk mengganggu manusia. Ia pun sering menjadi musuh bagi para petani dengan mengacak-ngacak ladang yang telah disiapkan, membuat burung ini pun juga diperbolehkan untuk dibunuh dalam Islam. Namun tidak semua burung gagak boleh dibunuh. Anjuran Rasulullah adalah membunuh gagak yang memiliki warna bulu putih di dada dan punggungnya. Sudahkah kalian paham sahabat beriman? Tokek atau cicak. Cicak atau tokek merupakan hewan selanjutnya yang punya mitos bisa membawa pesan kematian. Suara tokek yang sangat nyaring didengar dinilai merupakan pertanda kematian semakin dekat. Namun hal tersebut tidaklah bisa dibenarkan. Dalam ajaran Islam, cicak atau tokek menjadi salah satu hewan yang diperbolehkan untuk dibunuh. Hal tersebut dikarenakan pada zaman Nabi Ibrahim alaihissalam, beliau mendapatkan hukuman dibakar hidup-hidup oleh Raja Namrud. Pada pembakaran, ada 3 hewan yang terlibat, yaitu burung, cicak, dan juga semut. Di antara 3 hewan itu, cicaklah yang menjadi pembela Raja Namrud dengan meniupkan apinya agar lebih besar lagi. Hal ini sesuai dengan hadis. Dahulu cicaklah yang meniup dan memperbesar kobaran api yang membakar Ibrahim. Hadis riwayat Muslim.
Namun tidak setiap cicak haruslah kita bunuh, sahabat beriman. Jika ada cicak atau tokek yang mengganggu bahkan sampai mengancam nyawa, karena racunnya lah yang wajib kita bunuh. Bagaimana sahabat beriman? Apakah kalian percaya akan mitos tersebut? Semoga informasi tadi bermanfaat ya, dan buat kita berpikir lebih bijak. Mari bangun Magenta Islam ini dengan cara klik tombol subscribe, like, share, dan aktifkan tombol loncengnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan jangan lupa tonton video yang lainnya.